MBG, makanan beracun gratis, ataukah makanan bergizi gratis? Teman-teman sekalian, kembali lagi dalam Seotak Bercerita bersama dengan Glosa Official. Saat ini kita ketahui bersama, kita sedang ramai sekali se-Indonesia persoalan siswa pelajar yang keracunan setelah menerima program makanan bergizi gratis yang disediakan oleh di setiap sekolah. Pertanggal 18 September 2025, berdasarkan informasi dari Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia JPPI, terdapat 5.360, saya ulangi, 5.360 siswa pelajar yang keracunan di seluruh Indonesia. Entah mungkin data ini cukup atau mungkin ada banyak yang tercecer belum kita ketahui. Di Sulteng, kita ketahui pertanggal 18 September 2025, ramai sekali. Banggai Kepulauan, sebuah kabupaten di ujung timur Sulawesi Tengah. Terdapat 288 siswa. Hingga pertanggal 19 September masih ada 27 siswa itu masih dirawat di rumah sakit. Sulawesi Tengah sendiri khususnya itu diawali dari 17 September 2025. SDN Impres Bayoge terjadi keracunan. Ini entah gejala keracunan atau mungkin kondisi tubuh yang tidak bisa menerima, sehingga terjadi gejala mual, muntah, sakit perut, dan lain sebagainya. 6 siswanya dilarikan ke rumah sakit umum Sis Al-Jufri. Nah, sebelum 2 kejadian di Sulawesi Tengah, teman-teman sekalian, pada tanggal 27 Agustus 2025, ini juga terjadi 13 siswa di MTS Sis Al-Jufri. Kemudian ada 7 siswa di sekolah SMK Binaan Potensi Kota Palu. Data tersebut dirilis di media Antara News Sulteng. Teman-teman sekalian, selain kejadian di Sulawesi Tengah, banyak media sudah mengangkat bahwa di Sulawesi Utara, pertanggal 16 September 2025, ada 37 siswa SMA Negeri 7 dan SD Hidayatullah Bau-Bau. Di Jawa Timur, tanggal 17 September 2025, ada 13 siswa SMA Negeri 2 Lamongan. Kemudian di NTB, ada 94 siswa MTS 2 Sumbawa, ada 20 siswa Min 3 Sumbawa, ada 11 siswa MAN 3 Sumbawa, dan 2 siswa SMPN 3 Empang. Teman-teman sekalian, saya tidak bisa bayangkan hari ini siapa yang menjadi korban dari makanan yang katanya bergizi dan itu gratis. Bisa jadi besok adalah anak-anak dari saudara-saudara semua. Bisa jadi besok adalah adik-adik kandung kita. Dan bisa jadi besok adalah anak dari saudara-saudara kita semua. Yang jelas, kondisi realitas negara saat ini yang terjadi adalah banyak penerima makanan bergizi gratis menjadi makanan beracun gratis. Kita lanjut. Daerah Istimewa Yogyakarta, 15 September 2025, 9 siswa. Saya ulangi, 19 siswa dari 3 sekolah di wilayah Semin Gunung Kidul. Di Jawa Barat, ini Jawa Barat kita ketahui, Kang Deddy sempat viral sebagai gubernur. Saat ini juga terdapat korban di Jawa Barat. 11 September 2025 ada 36 siswa. Di Cianjur, 16 September 2025 ada 569 siswa di Garut. Angka tersebut bukan angka yang kecil.
Di Papua Barat, 30 Juli 2025, sebanyak 12 siswa di SD Negeri 45 Arawi dan 1 siswa SMP di Negeri 13 Manokwari. Di Riau, 22 Agustus 2025, sebanyak 18 siswa SD 032, 5 siswa SDN 008, 1 siswa SD Muhammadiyah, 1 siswa SMA Negeri 1 Kota, 1 siswa TK Fatur Rahman. Saya tidak habis pikir bagaimana menakutkannya bagi seorang anak siswa TK kemudian mengalami keracunan makanan. Lanjut, 1 orang keluarga petugas MBG di Kabupaten Hinragiri Hilir. Ini yang lucu adalah korbannya ternyata adalah salah satu keluarga petugas MBG itu sendiri. Kita tidak tahu ini akan sampai kapan. Di Aceh, 11 September 2025, sebanyak 5 siswa di SD Negeri 6 Kuala Simpang. Di Jawa Tengah, ada pada tanggal 16 Januari 2025, sebanyak 40 siswa SD di Sukoharjo. Di Sumatera Selatan, 18 Februari 2025, sebanyak 80 siswa di SD 4 Lawang. Di NTT pun tidak luput dari kejadian ini. Pada tanggal 18 Februari 2025, sebanyak 15 siswa SD di kota Waing Ngapu. Di Bengkulu, pada tanggal 27 sampai dengan 28 September 2025, sebanyak 446. Ini lebih banyak daripada Banggai Kepulauan. Terdiri dari SD, SMP hingga MTS di Kabupaten Lebong. Dan 146 santri pondok. Ini santri pondok, teman-teman sekalian, yang dijenguk oleh orang tuanya seminggu sekali, tiba-tiba mengalami gejala tersebut. Di pesantren Al-Madinah di Desa Pingit, Banjarnegara, dari 5.000 lebih korban keracunan, data akuratnya adalah 5.360. Ini kejadian yang sungguh sangat memilukan. Lantas kemudian kita mau bertanya, ini salah siapa? BGN didirikan dan dibentuk dengan tujuan mulia oleh Presiden Prabowo Gibran. Yakni Presiden kita saat ini ingin memastikan setiap anak bangsa mendapatkan makanan bergizi dan harus gratis. Tentu cita-cita mulia ini semua didasari berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara 1945. Kita ketahui bersama, BGN telah melakukan rekrutmen. Rekrutmen apa? Rekrutmen pengawas. Programnya, tahu enggak teman-teman? Namanya SPPI, Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia. Proses rekrutmen dilakukan bekerja sama dengan Universitas Pertahanan. Kemudian teman-teman tahap 1, tahap 2, sampai dengan tahap 3. Setelah rekrutmen dilakukan pendidikan. Pendidikan yang dilaksanakan selama, kalau saya tidak salah ingat, adalah 3 bulan. Setelah dari situ mereka keluar dan menjadi pengawas dalam pelaksanaan makan bergizi gratis. Ada yang jadi pengawas, ada yang menjadi diberikan job untuk mengurus dapur, ada yang diberikan job untuk mengantar makanan. Yang menarik, dari seluruh rangkaian kejadian di atas yang saya sebutkan tadi satu persatu, siapa sih yang harus bertanggung jawab? Ada kejadian di Jawa yang orang tuanya disurati untuk tidak boleh menuntut. Ini lucu. Orang tua wali siswa disurati untuk tidak boleh menuntut. Kira-kira siapa yang harus bertanggung jawab? Ramai-ramai pemerintah
provinsi, kabupaten, menyampaikan permohonan maaf atas kejadian-kejadian ini. Yang menjadi pertanyaan kita bersama, apakah permohonan maaf itu mampu memulihkan kondisi mental siswa? Kemudian yang kedua, ramai-ramai pemerintah saat ini menyampaikan bahwa seluruh korban dari beruntutnya kejadian keracunan ini ditanggung oleh pemerintah. Bapak Ibu yang terhormat, saya ingin sampaikan, Anda bisa saja menyelesaikan persoalan ini dengan menanggung biaya rumah sakit adik-adik kita yang ada di sekolah. Tapi jangan lupa, itu pun dari uang APBN. Itu dari uang hasil pajak rakyat, hasil jerih payah. Saya bekerja, orang tua kita semua, teman-teman sekalian, kakak kandung dari saudara-saudara sekalian. Bayar pajak untuk apa? Program negara. Akan tetapi, ada beberapa hal yang luput. Saya ingin sebutkan yang pertama. Kalau kita melihat rilis data berita bahwa berbagai macam bentuk kejadian. Ada yang ayamnya tidak masak. Ada yang ayamnya busuk. Ada yang makanannya berbau. Ada berita yang merilis bahwa hal tersebut disebabkan karena masaknya start dari subuh sampai pembagiannya itu adalah siang. Kita bayangkan kondisi dapur-dapur umum yang menyediakan hal-hal tersebut. Secara skema, teman-teman tahu enggak? Makanan bergizi gratis ditunjuk dapurnya, disiapkan, kemudian diantarkan, kemudian disantap oleh adik-adik kita. Siapa yang lalai? Dapur. Yang menarik, ketika dapur lalai, sanksinya apa? Putus kontrak. Ada enggak sanksi pidananya? Itu yang belum ada jelas sampai saat ini. Kalau teman-teman ada yang punya pemahaman wawasan itu, boleh sampaikan di kolom komentar. Baik itu komentar YouTube, Facebook, Instagram, maupun TikTok. Yang selanjutnya, dalam program MPG ini tentunya ada pengawas. Pengawasnya siapa sih? Bagi kami, pandangan saya, yang harus bertanggung jawab adalah pengawas. Pengawas telah lalai. Lalai memastikan bahwa makanan yang akan disantap di depan mata itu adalah kondisinya layak untuk dimakan. Kondisinya adalah bergizi. Kalau gratis, tentu semuanya gratis. Maka pada kejadian yang viral ini, yang harus bertanggung jawab penuh adalah pengawas pelaksana teknis. Kita juga kadang lucu, teman-teman. Sarjana gizi di Indonesia ada berapa ratus, berapa ribu sih yang masih nganggur? Kok direkrut lagi? Ada yang sepakat enggak dengan ini? Ada berapa ribu sarjana yang kuliah pendidikan gizi di seluruh Indonesia. Tapi tiba-tiba yang direkrut adalah melalui jalur SPPI. Ini yang menjadi lucu di negeri Konoha ini. Akan tetapi, pemerintah hari ini sedang didesak ramai-ramai melalui sosial media, melalui para pakar untuk melakukan evaluasi besar-besaran. Bagi saya, dalam evaluasi ini yang harus ditekankan adalah mental anak. Bayangkan, anak TK dikasih makan makanan 5 sehat, 4 sempurna. Akan tetapi, dari makanan itu, dia mengalami keracunan. Siapa yang bertanggung jawab terhadap mental anak TK itu? Anak SD, usia
8, 9, 11 tahun. Keracunan cuma gara-gara makanan. Traumatik yang tumbuh terhadap 5.360 siswa. Itu yang menjadi PR pemerintah. Bagaimana cara penanganannya? Kita ketemu dalam episode berikutnya. Jangan lupa teman-teman, bagi yang memiliki informasi, ada ndak keluarganya yang menjadi korban, mungkin nanti bisa disampaikan dalam kolom komentar. Kalau punya cerita menarik dari kejadian-kejadian itu, kita bisa berbagi cerita. Ceritanya teman-teman kami akan sampaikan dan kami akan bahas kupas dalam Seotak Bercerita. Sampai jumpa.